Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pemerintah merespon kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bilang, lewatnya kapal Amerika Serikat itu merupakan hal yang biasa. Mengenai kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bilang, hal tersebut adalah patroli biasa oleh militer Amerika Serikat dalam tataran Freedom of Navigation Patrol atau FONOPS. Patroli ini melibatkan kapal perang atau pesawat militer yang melintasi perairan yang disengketakan untuk memastikan akses terbuka bagi perdagangan dan pergerakan militer global, seringkali di Laut Cina Selatan. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka kan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga banyak. Apakah ini gimana? Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Ketua Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto bilang aktivitas kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Malaka tidak perlu dikhawatirkan karena bukan dalam konteks berperang dengan Indonesia. Utut juga menekankan posisi Indonesia yang menerapkan prinsip politik bebas aktif tidak bermusuhan dengan negara manapun. Yang jelas mereka tentu tidak memerangi Indonesia. Satu. Yang kedua, kita alhamdulillah negara kita tidak dalam posisi bermusuhan dengan siapapun. Ini yang kita bersyukur. Dan yang ketiga, kalau memang melintasi tentu nanti mereka sejauh ini tetap harus meminta izin kalau melintasi wilayah. Jadi kalau kekhawatiran dia melakukan manuver atau apa pendudukan terhadap kita, tentu itu kekhawatiran berlebihan. Tetapi kalau Cina melihatnya dari sisi yang lain, yaitu duel of superpower. Paling enggak ini proksinya masih war of mind. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyinggung potensi penerapan tarif untuk kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Malaka. Purbaya membandingkannya dengan langkah yang diambil Iran terhadap kapal yang melewati Selat Hormuz. Purbaya bilang Selat Malaka merupakan jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Menurutnya, Indonesia bisa saja mematok tarif untuk kapal yang melewati Selat Malaka dan berbagi porsi tarif dengan Singapura dan juga Malaysia. Purbaya bilang pemerintah tidak akan mengambil kebijakan defensif, tapi ofensif yang terukur dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal serta mencapai pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, Purbaya mengakui hal itu bakal sulit diwujudkan. Berfoto bersama. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Saudara, warga Iran tumpah ke jalan usai kemungkinan pembicaraan di Islamabad dengan Amerika Serikat gagal. Para militer Garda Revolusi Iran membawa rudal balistik ke kerumunan warga di Teheran. Rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan orang-orang membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov dan rudal yang menyerupai rudal balistik Qadar dengan
peluncuran seluler di ibu kota Iran, Teheran. Warga meneriakan yel-yel anti-Amerika dan slogan-slogan anti-Israel. Rudal Qadar semacam itu dapat melepaskan bom individu yang dikenal sebagai bom tandan yang digunakan Iran secara luas ketika menyerang Israel selama perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal dari Teheran. Militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Pihak Amerika Serikat berdalih kapal tersebut beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas peradilan. Salah satunya melalui pencanangan program sistem manajemen anti penyuapan tahun 2026. Pencanangan program sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP digelar pada 9 April 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Profesor Yanto serta diikuti pejabat dan satuan kerja secara luring maupun daring. Tahun ini program SMAP diikuti oleh puluhan satuan kerja yang tersebar di berbagai lingkungan peradilan. Ada SMAP itu semacam kita mendeteksi dini, ya, mendeteksi dini terhadap untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan. Ya. Menyampaikan bahwa sistem pengawasan di Mahkamah Agung itu lebih dibandingkan lembaga lain, karena kita punya pengawasan eksternal dengan KY, internal oleh Bawas, oleh KPT, Propos terdepan, pengawasan melekat oleh Ketua Pengadilan, Siwas oleh masyarakat, dan ditambah lagi adanya manajemen sistem anti penyuapan. Ya, dengan demikian ke depan harapan kami tidak ada lagi perilaku peradilan yang negatif yang sifatnya transaksional. Program SMAP merupakan bagian dari strategi Mahkamah Agung dalam mencegah dan menangani risiko penyuapan di lingkungan peradilan. Program ini juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung berharap melalui penguatan sistem ini integritas aparatur peradilan terus meningkat serta mampu mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Amerika Serikat dituding memakai standar ganda di Hormuz karena tetap memblokade saat gencatan senjata. Presiden Trump juga mengklaim Iran terbelah dalam negosiasi